Pernah nggak sih ngerasa, nulis kode itu kok kayaknya bisa lebih gampang ya? Atau hasilnya bisa lebih kuat gitu? Nah, ternyata ada loh beberapa prinsip dasar di software engineering yang bisa jadi semacam fondasi gitu. Biar kode kita rapi, kuat, gampang diurus. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah artikel dari Build with Angga soal prinsip-prinsip fundamental ini. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham intinya, jadi bisa bikin kode yang lebih oke kualitasnya. Gimana? Oke, langsung aja kita bahas ya. Prinsip pertama nih yang dibahas itu SOC, Separation of Concerns. Idenya kan programnya dibagi-bagi jadi bagian kecil yang independen, masing-masing punya tugas sendiri. Contohnya yang paling sering didengar ya MVC itu, Model View Controller. Kedengarannya sih rapi ya, tapi apa benar ini selalu praktis, apalagi kalau proyeknya masih kecil gitu? Agak berlebihan ya. Tapi manfaat jangka panjangnya tuh gede banget. Terutama soal skalabilitas. Jadi pas aplikasinya makin gede, nah pemisahan ini tuh ngebantu banget biar nggak ruwet. Tiap bagian bisa diurus tim beda, tanpa terlalu banyak senggolan gitu. Jadi ya semacam investasi lah buat pertumbuhan aplikasi Anda nanti. Oke, masuk akal sih kalau gitu. Investasi ya. Nah, prinsip berikutnya ini, kayaknya banyak yang suka nih. KISS, Keep It Simple, Stupid. Pesannya kan jelas banget ya. Bikin kode sesimpel mungkin. Tapi, kenapa sih simple itu penting banget? Ya, karena kompleksitas itu sering banget jadi tempatnya bug ngumpul. Yang menarik, seringkali masalah utama itu adanya di bagian kode yang paling rumit. Padahal mungkin itu cuma, katakanlah, 10-20% dari total kode. Jadi KISS ini bukan cuma soal enak dibaca aja, tapi strategis banget buat ngurangin area paling berisiko di kode kita. Lagian, kode simple kan lebih gampang dipahami ya. Sama siapa aja di tim, mau sekarang atau nanti. Nah, iya bener juga. Jadi langsung nyerang ke sumber masalahnya gitu ya. Oke, kalau tadi ngomongin simple, ada lagi nih prinsip yang fokusnya efisiensi juga. DYR, Don't Repeat Yourself. Intinya, jangan ada kode yang diulang-ulang. Kenapa ini penting banget sih? Nah, kalau kita cuekin DRY ini, itu kayak kita numpuk utang teknis gitu istilahnya. Tiap kali kita copy paste logika yang sama, kita sebenarnya ngelipat gandain potensi masalah nanti. Bayangin aja, ada satu bug kecil, benerinnya mesti di banyak tempat. Risikonya kan jadi berkali-kali lipat. Jadi, mending bikin satu fungsi terpusat yang bisa dipakai ulang. Jauh lebih aman, lebih efisien. Anggap aja DRY ini cara jaga kesehatan kode jangka panjang. Wah, utang teknis. Kena banget tuh metaforanya. Bener juga ya. Lanjut deh, ada prinsip YAGNI. You aren't going to need it. Ini ngingetin kita buat nggak bikin fitur aneh-aneh yang belum jelas dibutuhin sekarang. Fokus aja sama yang penting saat ini. Betul banget. Ini relevan banget loh di era pengembangan agile yang serba cepat ini. Yakni itu bantu tim fokus ngasih value nyata ke pengguna secepat mungkin. Daripada kejebak bikin fitur yang siapa tahu nanti perlu, padahal seringnya malah nggak kepake. Buang-buang waktu, nambah ruwet juga kan? Mending fokus kebutuhan yang beneran ada sekarang. Sip. Fokus ke value ya kuncinya. Oke, terakhir nih. Single Responsibility Principle atau SRP. Tiap kelas atau modul cuma boleh punya satu tanggung jawab utama. Contohnya, kelas buat ngurus login, ya udah itu aja kerjaannya. Jangan ikutan ngurusin tampilan profile misalnya. Apa sih dampak terbesarnya nih? Dampak utamanya itu desain kita jadi modular dan kokoh. Kalau tiap bagian fokusnya jelas satu, ngetesnya jadi jauh lebih gampang. Kita bisa tes unit itu sendiri aja, terisolasi. Terus kalau nanti ada perubahan atau update di satu bagian, kita bisa lakuin tanpa takut ngerusak bagian lain. Fleksibel banget jadinya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, nerapin prinsip-prinsip kayak SOC, KISS, DRY, YAGNI, sama SRP ini tuh bukan cuma teori doang ya ternyata. Ada untungnya beneran, kode jadi lebih efisien, gampang dirawat, komponennya bisa dipakai ulang, dan yang penting juga bikin kerja tim lebih enak. Ini investasi buat kualitas kode kita dan ya, buat kewarasan kita juga sebagai developer. Iya, betul. Dan dari semua ini ya, mungkin ada satu hal menarik nih buat Anda pikirin. Seberapa jauh sih prinsip-prinsip dasar ini, kayak KISS soal simple, atau DRY soal nggak ngulang-ngulang, bisa kita pakai di luar coding. Mungkin cara kita ngatur kerjaan, bikin rencana proyek, atau bahkan nyederhanain rutinitas sehari-hari. Sesuatu buat direnungkan lah. Wah, menarik tuh.
Semoga pembahasan kita dari sumber Build with Angga ini ngasih pencerahan atau ide baru buat Anda ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.